Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayin Mabrohorin Hafidah, peserta PPG dari LPTK UIN Ar-Raini Banda Aceh, akan membuat video pembelajaran mengenai pembelajaran IPAS kelas 4 SD dengan materi peta. Adapun nomor peserta PPG saya yaitu 292020701450049. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Ya, Mas Fadli. Doaan yang berdoa jangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya, untuk mengawalinya lagi, Ustazah akan mengecek kehadiran sampai di sini. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Mbak Naura sama Mas Kenzo. Mbak Naura kemana? Sakit. Oh, Mbak Naura sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Kalau Mas Kenzo ada acara. Ya, kita juga doakan semoga acaranya bisa berjalan baik dan lancar. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua sudah hafal? Sudah, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, dengan lagu ini diharapkan kita bisa lebih bersemangat dan bisa menambah rasa patriotisme dan nasionalisme kita. Apa itu patriotisme dan nasionalisme? Yaitu rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya, pelajaran hari ini adalah IPAS. Sekarang semua buku IPAS dikeluarkan dari tas kalian. Bawa buku semua? Bawa? Gak ada yang mau bawa ya, semua bawa. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Apa materi IPAS kita? Peta. Peta. Iya, peta itu ada hubungannya dengan ketika sampai pergi ke suatu tempat, lalu sampai tersesat. Ada yang pernah tersesat di sini? Ya. Iya, Mas Radit pernah tersesat? Nah. Pernah.
sebuah link. Di sini ada yang pernah nggak seperti itu? Oh iya, apa Mbak Cita? Mbak Cita pernah melihat di HP seperti apa? Ada apa di HP Mbak? Ada Google Map. Google Map. Mbak Cita pernah melihat Google Map? Pernah. Di sini ada yang belum pernah melihat Google Map? Apa? Tidak ada yang belum pernah, berarti semuanya sudah pernah melihat Google Map. Nah, di dalam Google Map ini secara tidak langsung sampai sudah belajar tentang peta. Ketika sampai melihat Google Map itu, di dalam Google Map itu sampai melewati kereta api. Di situ ada gambar apa di kereta api? Seperti rel kereta api, iya. Seperti rel kereta api, ada gambar rel kereta api. Nah, gambar rel kereta api itu namanya simbol. Ada juga ketika sampean melewati sungai, maka gambar di map itu, di Google Map itu juga akan berbeda. Warna jalan sungai dengan jalan biasa. Warna jalan sungai itu apa? Biru, iya, pintar biru. Sungai itu juga termasuk bentang alam yang ada di sekitar kita. Bentang alam di sekitar kita dengan bentang alam di daerah lain bisa saja berbeda. Seperti di sini di daerah Keras, maka bentang alamnya yang paling dekat adalah sungai. Ada sungai apa di belakang sana? Ada sungai Berantas. Beda lagi dengan di daerah asal Ustadzah. Ustadzah berasal dari daerah Wates. Di Wates sana ada bentang alam yang paling yang paling menonjol. Di situ ada sebuah gunung namanya Gunung Kelut. Jadi di daerah satu dengan daerah lain bisa jadi memiliki bentang alam yang berbeda. Nah, penjelasan ini tadi tentang peta ataupun tentang bentang alam itu tadi itu akan berlaku pada materi kita pagi hari ini, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Di dalam materi daerah tempat tinggalku, di situ di dalamnya ada yang menjelaskan tentang peta, jenis peta, terus komponen-komponen dalam peta, dan juga bentang alam yang ada di dalam peta. Bentang alam itu bisa berupa bentang alam wilayah daratan ataupun di wilayah perairan, ya. Di sini kok ada yang masih terlihat mengantuk ya. Kita harus semangat belajar agar apa? Bisa mencapai cita-cita kita. Untuk menambah semangat lagi, kita coba tepuk ya. Tepuk satu. Gimana suaranya? Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Nah, sudah siap semuanya? Ya, sekarang setelah mendengar penjelasan dari Ustadzah dan kita juga sudah menambah semangat, Ustadzah akan membentuk beberapa kelompok. Tapi sepertinya kita sudah membuat sebuah kelompok ya, dari kelompok sebelumnya dulu sudah dibentuk sebuah kelompok. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Dari kelompok ini, kira kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sana. Di sini Ustadzah akan memberikan materi tentang peta berupa video di dalam melalui YouTube. Ya, kita bisa simak bersama-sama, nggak ada yang boleh main sendiri, nggak ada yang boleh bicara sendiri. Ya, kita lihat semuanya bisa lihat di layar. Ya, itu tadi materi tentang peta dan bentang alam yang ada di sekitar kita. Bisa kita lihat tadi sudah dijelaskan macam-macam peta, jenis-jenis peta, dan juga ada bentang alam di wilayah perairan ataupun di wilayah daratan. Dan untuk lebih memahaminya lagi, Ustadzah sudah menyiapkan sebuah media
pembelajaran, yakni adalah bentuk smart box. Nah, bentuknya seperti ini, bentuk kukus, dan ini bisa dibuka. Nah, di sini sudah ada pembelajaran tentang peta, ada materi-materi tentang peta, macam-macam peta, ataupun tentang komponen-komponen peta. Sekarang coba Mas Aldi bisa dibacakan apa itu pengertian dari peta? Yang keras? Ya, pintar. Itu adalah pengertian dari peta. Nanti bisa bergilir, bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk smart box-nya ini. Kemudian di sini juga ada komponen pada peta. Sekarang coba Mbak Anin, bisa disebutkan komponen dalam peta? Ya, ada 6 komponen pada peta. Jadi peta, skala peta, cara mata angin, garis tepi peta, simbol peta, dan juga ada legenda. Baik, nanti bisa secara bergilir. Tapi Ustazah akan kasih tugas terlebih dahulu kepada sampean setelah melihat video tadi, atau Ustazah punya sebuah LKPD. Tadi sampai sudah melihat video dan juga belajar melalui smart box. Sekarang Ustazah akan memberikan sebuah LKPD. Nah, ini nanti di sini sampai bisa menulis. Ada peta umum, yaitu macam-macam peta. Ada peta umum dan juga peta khusus. Nanti ada juga unsur-unsur peta. Sampai bisa melihat mana saja yang termasuk unsur-unsur peta. Yang sudah kita pelajari tadi, unsur peta itu sama dengan komponen pada peta. Nah, sekarang ketua kelompoknya bisa maju ke depan untuk membagikan kepada kelompoknya masing-masing. Nah, apa LKPD-nya ini dikerjakan secara berkelompok, bisa kerjasama dengan kelompoknya terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah? Ya, udah. Sekarang ketua kelompok lagi untuk mengumpulkan ke depan. Terima kasih ya. Ini tadi sudah melihat video, sudah belajar di smart box, dan juga sudah Ustazah kasih LKPD. Ini di sini Ustazah lihat sudah banyak yang memahami tentang jenis, unsur, dan simbol pada peta. Sekarang waktunya sampean mengekspresikannya melalui sebuah proyek. Nah, proyeknya apa? Nanti ini Ustazah kasih contoh. Di sini ada peta Kabupaten Kediri. Nanti setiap kelompok membuat peta Kabupaten Kediri. Satu kelompok membuat satu peta, ya, bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada peta. Ada apa teknik penggambar peta itu? Ada dua, yaitu dengan cara menjiplak dan dengan membuat garis, menjiplak atau dengan membuat garis. Misalkan sampai memilih salah satu metode, yaitu membuat garis. Berarti nanti ada yang kerjasama membuat garis, ada yang bertugas membuat garisnya, ada yang bertugas menyambung garis-garisnya, membuat simbolnya, atau menulis
daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, sekarang Ustazah bagikan, mungkin bisa kelompoknya maju kembali untuk mengambil gambar petanya. Nah, sebelum dimulai dan membagi tugas setiap kelompok, kita sepakati dulu berapa menit atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat peta ini? 30 menit cukup? Cukup ya, karena kita bekerja sama maka insya Allah 30 menit itu cukup ya. Ya, sekarang bisa dimulai dari sekarang. Ada kelompok yang sudah selesai? Ya, kelompok 2 ya sudah selesai. Kelompok yang sudah selesai, Ustazah kasih kesempatan untuk mengerjakan aplikasi yang Ustazah di sini. Ada game Bumble Zoo. Ya, bisa silakan maju ke depan sambil pekerjaannya bisa dikumpulkan. Yang lain bisa dikerjakan, dilanjutkan dulu. Nanti bisa bergantian maju ke depan gitu ya. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Nanti sampai bisa klik di sini. Misalkan yang ini ya. Ada yang sudah selesai lagi? Hah? Ya, masnya ini. Sekarang coba yang sudah selesai itu Ustazah kasih kesempatan untuk melihat media smartbox ini. Di smartbox ini juga ada tugas-tugasnya ya. Di sini ada komponen pada peta. Jadi bisa arah mata angin yang mana? Ini bisa dilihat karakteristik, kalian bisa melihatnya di sini. Ya, sudah cukup, waktunya sudah habis. Kalian bisa duduk. Ini sudah ya, Ustazah bereskan dulu. Nah, sekarang karena sudah selesai, waktunya sudah 30 menit, maka sekarang waktunya presentasi. Ustazah mau menunjuk salah satu kelompok untuk melakukan presentasi. Kelompok 1 bisa maju ke depan membawa hasil karyanya. Ya, bisa ditunjukkan hasil karyanya. Baik, sekarang ini Ustazah tidak dulu.
Ya, cukup bisa dipahami semuanya. Ada yang mau bertanya? Mas Safi mau bertanya apa? Ada simbol apa saja yang ada di peta itu? Ya, ada simbol apa saja yang ada di dalam peta? Ya. Ya, di wilayah Kabupaten Kediri ini ada beberapa simbol, yaitu apa tadi? Sungai, ya, kereta api, ada gunung juga ada. Ya, sudah bisa dipahami ya semuanya. Ya, sekarang bisa diakhiri. Jadi tepuk tangan yang meriah. Kembali. Ya, sekarang kelompok selanjutnya. Namanya Mas Fadli, bisa maju ke depan. Sambil di bawah. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk, Mas. Dari hasil karyanya Sameh tadi, Ustazah sudah bisa melihat bahwa Sameh sudah berhasil dengan baik mengaplikasikan pengetahuan Sameh terhadap terhadap peta yang Sameh buat. Sameh sudah bisa mengukur skala peta, meletakkan simbol-simbol peta pada tempatnya, bisa mengenal simbol-simbol apa saja yang ada di dalam sebuah peta. Ada juga di sana legenda ataupun arah mata angin. Ya, kita coba membuat kesimpulan bersama-sama tentang pengertian dari peta. Ada yang bisa menjelaskan pengertian dari peta? Ya, Mas Dino, apa itu peta? Ya, pintar itu ya. Itu adalah pengertian dari peta. Sekarang ada yang bisa menyebutkan karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Ya, Mbak Rara, bisa apa saja? Ya, ada berapa berarti? Ada lima karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan uji kompetensi untuk sampean, mengukur kemampuan sampean, mengukur pemahaman sampean terhadap materi kita hari ini. Saya akan berikan satu persatu. Sudah selesai ya. Sekarang semua dikumpulkan semuanya. Mungkin ketua kelasnya bisa membantu Ustazah untuk mengumpulkan teman-temannya, ketua kelompoknya masing-masing.
akan Ustazah kasih tahu jadwal remedinya bisa di pertemuan kita selanjutnya. Baik. Berarti kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang lelah, ada yang apa? Ada yang ngantuk juga. Kenapa kok bisa lelah, Mas Aldi? Oh iya, karena banyak tugas ya. Banyak tugas yang sampai hari ini itu hanya dalam rangka untuk bisa lebih memahamkan pemahaman sampean terhadap peta. Kalau Mas Fadli? Karena belum sarapan. Ada yang belum sarapan. Di sini ada lagi yang belum sarapan? Ya, untuk bisa menambah stamina sampean, biar belajarnya bisa lebih semangat, itu harus sarapan setiap pagi. Dibiasakan ya sarapan setiap pagi. Ya, sekarang berilah sudah selesai. Kita untuk mengakhirinya tadi kita sudah mengawalinya dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berarti sekarang kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerahnya apa? Gundul-gundul pacul. Oke, baiklah. Sekarang kita bisa menyanyikan lagu Gundul-gundul pacul. 1, 2, 3. Gundul pacul, tumpah lengan, nyungi wakul-kul, Wakul lembah sekali dadi salatan. Wakul lembah sekali dadi salatan. Tepuk tangan untuk kita yang semangat ya. Oke, sekarang karena sudah selesai, bisa dibereskan buku-bukunya yang ada di meja. Yang sudah siap, sekarang bisa dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Ya, sudah siap, sekarang bisa dipimpin doa oleh ketua kelasnya. doaan, Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ustazah akhiri. Kalau Ustazah di sini punya salah, Ustazah minta maaf ya.